Bayangin lu udah bayar premi asuransi kesehatan tiap bulan, nggak pernah nunggak, lu juga nggak pernah nanyain ada cashback atau nggak pernah ngeluh pas kena biaya administrasi yang aneh-aneh lah, biaya akuisisi lah, atau apapun itu. Sekarang preminya dinaikin sepihak sampai 40% oleh pihak asuransi swasta, lu juga masih harus bayar 10%, maksimal 300.000 untuk rawat jalan dan 3 juta untuk rawat inap. Biaya rumah sakit dari kantong lu sendiri. Karena OJK baru aja mengeluarkan surat edaran bahwa klaim asuransi kesehatan swasta itu tidak bisa lagi 100%. Kenapa? Katanya biar inflasi medis terkendali. Katanya biar nasabah nggak seenaknya klaim. Lalu katanya lagi biar industri asuransi tetap sehat. Lucu. Jadi yang sakit itu sistemnya, tapi yang disuruh minum obat malah nasabahnya. Mari kita bongkar bareng-bareng di episode Thinking Room kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Pertama-tama mari kita lihat angka. Data BPS tahun 2023, dari total penduduk Indonesia, hanya 0,54% yang punya asuransi kesehatan swasta. Mayoritas masyarakat Indonesia masih bergantung pada BPJS, yang memang jadi tulang punggung sistem kesehatan nasional. Nah, dari pemilik asuransi swasta itu, 90%-nya adalah kelas menengah. Bukan crazy rich, bukan konglomerat. Tapi orang-orang yang memang merasa perlu perlindungan lebih dari sekedar BPJS. Ya, mungkin karena males ngantri panjang, pelayanannya juga terbatas, atau mungkin juga kualitas fasilitasnya yang ya mungkin bikin mereka trauma. Lah, tapi kan cuma 0,54% yang kena dampak dari peraturan ini. Nggak ada dampak signifikan dong. Sabar cuy, gue akan jelasin nih dampak panjangnya. Kenapa sih tiba-tiba ada peraturan yang mengharuskan nasabah asuransi kesehatan swasta itu nggak bisa klaim 100%? Harus bayar 10% dari tagihan rumah sakit. Atau ini biasa disebut dengan istilahnya co-payment, disingkat co-pay. Nah, katanya biar masyarakat lebih bijak pakai asuransi. Katanya ini untuk mengurangi moral hazard, yaitu orang berobat seenaknya cuma karena semua biaya ditanggung. Coba deh pikir lagi. Masalah utamanya tuh sebenarnya bukan di nasabahnya. Masalah utamanya tuh sebenarnya ada di sistem kesehatan negara ini yang memang mahal dan nggak efisien. Dan ini penyebab-penyebabnya. Yang pertama, overcharge dari rumah sakit. Pasien yang harusnya bisa rawat jalan malah disuruh rawat inap. Tarif kamar yang kadang nggak masuk akal. Lab test dan tindakan medis yang dilebih-lebihkan. Lalu obat generik yang dianggap kurang manjur, kurang kuat, diganti sama obat-obatan yang branded, yang lebih mahal. Bisa obatnya yang impor. Padahal fungsinya sama, cuma beda harganya aja. Obat generik memang lebih murah, tapi ya itu tadi, karena murah, of course marginnya jadi tipis. Sebelum lanjut, gue mau mengingatkan bahwa buku yang gue tulis, buku pertama gue, Generasi Zombie, sudah terbit. Buku ini diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, dan lu bisa mendapatkan buku gue ini di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia, atau lu juga bisa lewat online marketplace di Shopee atau di Tokopedia. Lu bisa cari official store-nya Kompas atau official store-nya Gramedia. Atau kalau mau gampang, lu tinggal lihat di bawah kanan layar YouTube ini ada tombol view product. Nah, di situ ada link buku Generasi Zombie ini. Oke, jangan lupa pesan. Lalu yang kedua, tadi yang pertama adalah overcharge, lalu yang kedua adalah overtreatment. Rumah sakit itu tahu kalau nasabah asuransi
itu ditanggung sama asuransi biaya pengobatannya. Jadi kadang suka berpikirnya kayak gini, kenapa nggak dimaksimalin aja sekalian? Mau ke dokter gigi, nggak butuh ronsen, tapi disuruh ronsen. Mau periksa karena sakit mah, atau istilahnya sekarang GERD, disuruh endoskopi, cek darah, USG, bahkan mungkin sampai MRI. Ya bukan karena butuh, tapi karena bisa diklaim. Gue juga punya pengalaman pribadi, walaupun bukan gue yang sakit, tapi beberapa kali ada item-item atau pelayanan-pelayanan yang sebenarnya tuh nggak dibutuhkan, tapi dimasukin, dilakukan. Sebagai pasien, sebagai orang awam, kita kan nggak tahu kan sebenarnya ini apa-apa-apa. Ya memang ada penjelasan, tapi tetap aja kita nggak tahu sebenarnya itu perlu atau enggak, tepat atau tidak. Dan seringkali akhirnya dimasukin. Biar ya itu tadi, klaimnya bisa dimaksimalin. Padahal sebenarnya mungkin nggak perlu. Lalu yang ketiga, ketergantungan import yang gila-gilaan. For your information, 90% alat medis yang ada di Indonesia itu impor. Obat-obatan khusus, bahkan yang umum deh, kayak insulin, itu juga mayoritas impor. Udah gitu pajak impornya tinggi, perizinannya ribet, akhirnya harga tuh bisa naik 2-3 kali lipat dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, biaya perawatan di Indonesia jadi nggak masuk akal harganya. Terlalu mahal. Makanya kalau pemerintah mengeluh ada berapa banyak orang yang lebih memilih berobat ke Penang, Malaysia, dibandingkan di dalam negeri, ya memang harganya terlalu jauh cuy. Dan pelayanannya, sistemnya, efisiensinya juga berbeda. Sebenarnya itu permasalahannya loh. Dan inflasi medis kita itu tertinggi se-ASEAN. Ini gue kutip dari laporan Mercer Mars Benefits ya. Inflasi biaya medis di Indonesia itu mencapai 13% di tahun 2024. Ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan biaya kesehatan global yang di angka 11,6% dan Asia 11,4%. Inflasi medis ini akhirnya ya itu memiliki dampak yang signifikan, termasuk peningkatan biaya perawatan medis, premi asuransi, dan biaya-biaya di rumah sakit. Lalu yang tambah gila, kalau nggak mau dibilang goblok ya, bukannya menyelesaikan akar masalah ini, pemerintah dan pemain-pemain di industri asuransi malah lebih memilih menaikkan premi dan bikin sistem co-payment. Lu pasti akan ada yang ngomong begini deh, atau ada yang komen begini. Tapi negara-negara lain juga pada pakai kok sistem co-payment. Singapura, US pada pakai kok. Yes, tapi lu harus pahami dulu konteksnya cuy. Di negara-negara maju, co-payment itu memang dipakai buat kontrol pemakaian sistem. Bukan buat nutupin kerugian akibat sistem kesehatan yang bobrok. Udah gitu, transparansinya juga tinggi. Masyarakat tuh bisa cek berapa sih biaya tindakan medis dan mereka tahu hak-haknya tuh apa aja. Dan negara memang ikut campur dalam kontrol harga di industri kesehatan. Bukan cuma jadi wasit yang diem aja. Di Indonesia tuh pemerintah nggak mengontrol, nggak mengatur harga masalahnya. Dan udah gitu, nggak ada edukasi publik soal manfaat dan hak pasien tuh seperti apa. Ya, buat lu yang ngambil asuransi swasta pasti juga ngerasain kan. Premi lu dinaikin sepihak sampai 40%, gue juga ngerasain. Ya itu tadi dengan alasan inflasi medis yang menurut gue nggak masuk di akal. Gue bayar udah mahal cuy selama ini. Apalagi punya gue nggak pernah pakai asuransi gue. Terus lu dengan alasan seperti itu, gue yang harus menanggung kegoblokan dari sistem dan orang lain. Gue yang disuruh nanggung. Kami nasabah yang disuruh nanggung. Nah ini ada efek domino yang ngeri sebenarnya. Selain emang bikin kesel, ini ada snowball efeknya. Yang pertama, orang jadi makin males beli asuransi pribadi. Ngapain? Udah bayar mahal, masih disuruh bayar lagi tagihannya pas sakit. Lalu yang punya polis mulai nutup polisnya. Ya daripada nggak bisa bayar atau bikin budget bulanan jadi seret, ya mending memilih pos-pos yang lebih prioritas lah, seperti makan, kebutuhan sehari-hari lah. Atau ya balik ke BPJS aja udah toh. Efek berikutnya adalah BPJS jadi tambah sesak. Karena asuransi dan rumah sakit swasta makin ditinggalin, akhirnya rame-rame orang balik ke rumah sakit rujukan BPJS. Lalu akhirnya rumah sakit yang swasta makin susah nih cair dananya. Ya gimana nggak susah, asuransi jadinya sepi, BPJS ya tahu sendirilah bayarnya kadang telat, dan akhirnya cash flow rumah sakit ini
ngedrop. Dan akhirnya pilihannya, ya yang paling gampang adalah menaikkan harga buat pasien yang non-BPJS, biar nutup kerugian. Nah terus yang nggak punya asuransi dan yang nggak kuat ngantri BPJS, ya siap-siap aja kalau mau masuk rumah sakit begitu, lu cari utangan. Udah sakit, masih disuruh ngutang lagi. Ya karena apa? Karena mahal. Lalu juga mungkin ada chance co-payment-nya bisa naik lagi. Sekarang aja 10%. Bisa-bisa nanti besok-besok 20%, 30%, 40%, 50%. Atau mungkin kita harus bayar semua. Jadi asuransi itu nggak ada efek, nggak ada gunanya. Lalu makin banyak polis ditutup, ini jadinya loopingnya makin parah. Akhirnya industri asuransi di Indonesia ambruk. Nah, lalu solusinya apa yang harusnya diambil? Kalau mau serius beresin inflasi medis, harusnya lu bukan kopas sistem negara maju mentah-mentah. Tapi ini yang sebenarnya harus lu lakukan nih. Yang pertama, audit rumah sakitnya secara ketat. Stop praktek-praktek overtreatment dan overcharge itu. Beri sanksi untuk yang abuse sistem tersebut. Lalu bersihkan impor dan izin. Kurangi pajak untuk alat medis. Bahkan kalau bisa gratisin pajaknya. Distribusi obat, alat kesehatan, ya dipermudah lah. Lalu bangun industri alat kesehatan dan obat-obatan di dalam negeri. Jangan terus-terusan impor. Jangan terus-terusan jadi market dari produk luar. Lalu transparansi biaya. Biar pasien tuh tahu kenapa harus bayar sekian, dijelasin. Nah, lalu juga libatin pasien dan dokter dalam desain kebijakan. Jangan cuma direksi asuransi sama pejabat seperti di OJK doang yang dilibatin. Ya itu tadi, tiba-tiba 40% preminya naik. Gila. Cuma semua itu kan butuh effort, butuh mau beresin sistem yang memang udah bobrok ini dari dalam. Ya karena itu, ini udah terlalu ribet dan gue yakin pada males ngurusinnya, padahal itu pekerjaan mereka, tugas mereka. Ya akhirnya solusi yang diambil ya ini, naikin premi, bikin sistem co-payment, lalu bebanin itu semua ke nasabah. Untuk perusahaan-perusahaan asuransi, rumah sakit, atau OJK di sini, yang mewakili pemerintah karena surat edarannya dari OJK, dengar baik-baik, masyarakat itu bukan ATM. Kami ini bukan ATM. Kami ini bukan kambing hitam. Kami sudah bayar. Kami sudah ikutin peraturannya. Namun sistemnya yang memang bobrok. Dan sekarang malah kami, nasabah, pasien nih, konsumen, yang disuruh berkorban. Kita nggak nolak sebenarnya buat bantu perbaikin sistem. Tapi jangan suruh kami buat bayarin kerusakan dan kerugian yang memang ya salah elu. Karena gini ya, kalau negara dan industri nggak mau melakukan perbaikan atau reformasi, ya siap-siap lihat industri asuransi ini runtuh sih. Karena kalau seperti ini terus, akan makin banyak orang yang sadar bahwa akhirnya asuransi ini sebenarnya bukan perlindungan, tapi jebakan. Jebakan apa? Jebakan untuk morotin duit masyarakat.